Selamat pagi, perkenalkan saya Gibran Ija Sukma dari perwakilan dari kelompok 8, antara 8, kelompok praktikum untuk perlugasan yang berjudul Diagnosis and Treatment of Patient with Thyroid Cancer. Jadi bisa di next. Untuk pendahuluannya di sini untuk tiroid merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar tenggorokan di depan trakea yang terdiri dari 2 lobus yang dihubungkan dengan isthmus. Menurut program pengawasan, epidemiologi dan hasil akhir institusi kanker nasional, lebih dari 500.000 orang hidup dengan kanker tiroid di Amerika Serikat untuk tahun 2011. Berdasarkan laporan NCI, kejadian kanker tiroid telah meningkat selama 10 tahun terakhir, dengan rata-rata 5,5% setiap tahun dan angka kematian meningkat sebesar 0,8% setiap tahunnya dari tahun 2002 hingga 2011. Bisa di next. Untuk penjelasan dari nodul tiroid sendiri, nodul tiroid adalah pertemuan sel atau benjolan di kelenjar tiroid yang terletak di daerah leher anterior. Jadi biasanya nodulnya berukuran lebih dari 1 cm yang dievaluasi. Kecuali ada faktor risiko lain yang mengingatkan kecurigaan keganasan. Faktor risiko termasuk riwayat radiasi ke daerah kepala dan leher, riwayat keluarga dengan kanker tiroid atau penyakit tiroid, kemudian temuan ultrasound yang mencurigakan, hipadenopati, riwayat gondok, jenis kelamin wanita, dan keturunan Asia. Kemudian lebih sering ditemukan pada orang dewasa berusia 45 hingga 54 tahun dengan usia rata-rata 50 tahun saat didiagnosis. Dan sering dengan nodul tiroid, gejala kanker tiroid termasuk pembengkakan tanpa rasa sakit di bagian depan leher, kesulitan menelan, kesulitan bernapas, suara-suara atau perubahan suara dan antara lain. Dan bisa di next. Dan untuk diagnosis tes. Jadi diagnosis tes ini merupakan pemeriksaan yang pertama kali dilakukan yaitu pengecekan kadar TSH. Kadar TSH yang mengalami penurunan mengindikasikan adanya hiperaktivitas dan kelenjar tiroid. Untuk itu nodul tersebut perlu dibedakan menggunakan pencitraan radioaktif. Nodul tersebut dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu hyperfunction nodul, isofunction nodul, dan non-function nodul. Pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan histologi tidak perlu dilakukan pada pasien dengan nodul yang tergolong hyperfunctioning dan isofunctioning yang asimptomatik. Dan namun pemeriksaan histologi dengan metode FNA perlu dilakukan pada pasien dengan nodul yang non-functioning, pada pasien yang simptomatik untuk mengeksekusi dari grave disease, atau pada pasien dengan kadar TSH normal atau meningkat. Ini bisa next. Fine needle aspiration biopsy atau FNAB. Jadi pemeriksaan awal, jika pemeriksaan awalnya menunjukkan nodul non-fungsional, biopsi FNA harus dilakukan karena tetap merupakan metode diagnostik yang paling akurat. FNA dapat dilakukan baik dengan palpasi atau dengan cara ultrasound. FNA dengan cara ultrasound lebih disarankan, terutama ketika nodul memiliki komponen kistik yang terletak pada posterior atau sulit untuk dipalpasi. FNA rutin tidak direkomendasikan untuk nodul subsentimeter kecuali jika penampilan sonografinya mencurigakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Saat melakukan biopsi FNA, beberapa fitur anatomi mungkin dipertimbangkan untuk mendapatkan sampel terbaik. Nodul kistik padat campuran harus dibiopsi di dalam komponen padat, dan drainase kista dapat dilakukan jika pasien menunjukkan gejala. Kemudian dalam kasus kelenjar multinoduler yang terdiri dari 2 atau lebih nodul berukuran lebih dari 1 cm, nodul dengan gambaran sonografi yang mencurigakan harus dibiopsi terlebih dahulu. Next. Untuk hasil biopsi FNA-nya dikategorikan sebagai undiagnostik, maligna, curiga keganasan, intermediate atau kecurigaan neoplasma, kemudian lesi folikuler dengan signifikansi yang belum ditentukan. Dan jinak sitologi non-diagnostik terjadi pada sampel yang gagal memenuhi standar sitologi yang membutuhkan setidaknya 6 kelompok sel folikel yang masing-masing berisi 10-15 sel dari setidaknya 2 aspirasi nodul yang berbeda. Dan pembedahan harus dipertimbangkan dengan nodul padat. Jika nodul jinak pada sitologi tidak diperlukan, pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Dan bisa di next. Karsinoma tiroid dan staging. Jadi karsinoma tiroid papiler adalah keganasan tiroid yang paling umum, mewakili sekitar 70-80% dari kanker tiroid. Karsinoma tiroid folikuler menyumbangkan sekitar 14% dari kanker tiroid, lebih agresif daripada karsinoma tiroid papiler dan mungkin berhubungan dengan defisiensi yodium. Jadi karsinoma sel Hartel adalah varian dari karsinoma folikuler yang diterapi dengan cara yang sama seperti karsinoma folikuler. Karsinoma tiroid modular, kanker non-tiroid yang biasanya ada di kelenjar tiroid, mewakili sekitar 3% dari kanker tiroid. Secara klinis, kanker tiroid dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu berdiferensiasi baik, dan yang kedua yang berdiferensiasi buruk. Bisa di next. Ini untuk tabel dari
tahap-tahapnya atau stage-nya. Bisa di next. Dan untuk pemilihan terapinya, pilihan terapi pada kanker tiroid diantaranya ialah pembedahan terapi radioaktif yodium dan terapi bertarget molekuler dengan beberapa inhibitor tirosin kinase. Pemilihan standar terapi pada kanker tiroid ini bervariasi tergantung pada jenis stadium kankernya. NCI merekomendasikan pemilihan standar terapi bagi penderita kanker tiroid. Ini untuk table treatment-nya yang sesuai dengan tahap-tahapnya. Ada stage 1 dan selanjutnya. Mungkin bisa di next. Untuk operasi, jadi untuk pilihan pembedahan pada tumor primer seperti hemitiroidektomi dengan atau tanpa ismosektomi, tiroidektomi sebagian, dan tiroidektomi total dapat dilakukan. Tindakan tiroidektomi baik sebagian atau total direkomendasikan sebagai tata laksana dari kanker tiroid dengan tumor primer berukuran 1 cm hingga 2 cm. Tiroidektomi juga dianjurkan karena 5-10% dari kambuhan kanker tiroid ditemukan di lobus kontralateral. Kemudian metastasis kelenjar getah bening ditemukan sebesar 20 hingga 90% pada pasien dengan kanker papiler, sehingga harus dilakukan terapi inisiasi leher. Tiroidektomi sebagian besar dilakukan sebagai pengobatan rawat jalan. Lobektomi lateral memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan tiroidektomi total. Jadi hematoma terjadi pada sekitar 1% pasien dengan kejadian yang terjadi dalam 6 jam pertama setelah operasi. Tanda-tanda awalnya mungkin bisa di next. Ablasi dan pengobatan radioaktif yodium. Jadi terapi radioaktif yodium bekerja dengan cara masuk ke dalam sel melalui transport sodium iodin dan memancarkan gelombang pendek sinar beta yang akan menyebabkan kematian sel secara akut. Membuang sisa-sisa jaringan dilakukan untuk menentukan risiko terjadinya relapse atau kambuhan dan meningkatkan sensitivitas tes diagnosis lanjutan. Bisa di next. Secara umum, guideline dari American Thyroid Association merekomendasikan ablasi untuk metastasis yang sudah diketahui. Kemudian untuk status kesehatan umum pasien dan kemampuan menoleransi terapi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena efek samping sering terjadi pada terapi satu yang meliputi disfungsi kelenjar dan lain sebagainya. Ini next. Akhirnya yang paling penting hal ini memastikan kontraindikasi absolut kehamilan dan menyusui. Karena pengobatan tersebut dapat mengganggu kelenjar tiroid janin dan menyebabkan kondisi keterbelakangan VC. Dalam persiapan untuk terapi, pasien awalnya ditempatkan pada diet rendah yodium selama 4 hingga 6 minggu sebelum pengobatan memiliki asupan yodium harian kurang dari 50 gram selama 2 minggu. Di next. Terapi yodium radioaktif adalah pengobatan pokok untuk kanker tiroid berulang atau metastasis. Banyak perubahan genetik telah diidentifikasi yang melibatkan jalur pensinyalan tirosin kinase, termasuk gen protein kinase RT, RAF, atau RAS. Pada tahun 2011, FDA menyetujui vandetanib ini yang menampilkan reseptor RIT, FGR, dan VEGF untuk pengobatan pasien dengan kanker tiroid medular simptomatik atau progresif. Untuk cabozantinib, FDA sudah menyetujui tirosin kinase kedua cabozantinib untuk indikasi yang sama dengan vandetanib. Untuk sorafenib sendiri yang merupakan inhibitor multikinase dari RSI tipe layer dan BRF mutasi V600E reseptor VEGF2 dan 3. Antara lain adalah obat ketiga yang disetujui oleh FDA untuk pengobatan refraktori, rekuren, lokal atau metastasis progresif kanker tiroid berdiferensiasi. Kemudian untuk terapi radiasi sinar eksternal hanya digunakan untuk pengobatan paliatif pasien dengan kanker tiroid stadium lanjut atau yang tidak dapat dioperasi. Kemudian untuk masa perawatannya, jadi terapi supresi TSH paling rekomendasikan setelah pembedahan dan setelah terapi karena kanker tiroid yang berdiferensiasi mengekspresikan reseptor TSH yang respon terhadap stimulasi TSH. Jadi untuk kesimpulannya, kanker tiroid mewakili 3,8% dari semua kasus baru di kanker di Amerika Serikat. Prognosis dan pengobatan kanker tiroid tergantung pada jenis kanker dan stadium tumor pada saat diagnosis. Kebanyakan kanker tiroid tetap stabil, mikroskopis, dan yang lamban penyebarannya. Tiroidektomi total meningkatkan tingkat kelangsungan hidup untuk menurunkan tingkat kambuhan pada pasien kanker tiroid. Mungkin kesekian untuk presentasi dari kelompok 8. Saya perwakilannya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.